Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Tesalonika pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa tidak ada pemberitaan Injil yang aman dan mulus, sebab setiap medan pelayanan punya cerita masing-masing. Menjadi saksi Kristus tidak pernah mudah, sebab jalannya tidak pernah mudah. Oleh sebab itu kita harus selalu ingat bahwa tugas pemberitaan Injil adalah milik Tuhan. Jika kita dipercaya untuk memberitakan Injil, saat kita diutus oleh pemilik pelayanan itu, ingatlah bahwa kita diperlengkapi oleh Tuhan dan diberi kuasa untuk berani memberitakan Injil di medan pelayanan yang tidak pernah mudah. Bahwa kita orang percaya diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Setiap kita akan mengalami jalan yang tidak mudah dalam tugas pemberitaan Injil. Dan setiap kita harus memahami bahwa kita tidak bisa memberitakan apapun jika kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Kita tidak bisa menyaksikan apapun tentang Yesus jika kita tidak mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengabarkan Injil Kristus tanpa Kristus, karena tugas pemberitaan Injil berasal dari Tuhan, diberikan kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Tugas ini langsung dari Tuhan, diperlengkapi dan disertai langsung oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tugas memberitakan Injil bukan seperti tugas biasa yang diterima dari seorang pimpinan, tetapi kita berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, sang pemilik pelayanan itu. Tugas ini bukan dalam rangka untuk menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan. Tugas ini bukan untuk mencari pujian, kehormatan, popularitas, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tugas ini bukan untuk mencari keuntungan, bukan tujuan untuk menjadi kaya, tetapi rela memberi hidup untuk menjadi berkat. Tugas ini harus dilakukan dengan motivasi yang murni, tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun, ikhlas melayani dengan kasih. Fokus yang harus dibangun adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Tetapi urusan kita hanya kepada Tuhan. Kita dicipta bukan untuk menyukakan orang lain,
tetapi untuk menyukakan hati Tuhan yang menguji hati. Dalam tugas pemberitaan Injil, Rasul Paulus juga banyak mengalami penganiayaan. Hal yang sama terjadi ketika ia pergi memberitakan Injil di kota Tesalonika. Meskipun ada tantangan dan hambatan yang berat, dengan anugerah Tuhan, Paulus tetap berani datang memberitakan Injil ke Tesalonika. Paulus dan rekan sepelayanannya berani memberitakan Injil sekalipun harus mengalami banyak penderitaan, dan mereka tidak menjadi tawar hati. Itu semua karena kuasa pertolongan Tuhan. Paulus terus mengalami kuasa Tuhan di setiap pelayanannya, dan ia membagikan perjalanan pelayanannya kepada jemaat di Tesalonika, supaya jemaat Tesalonika dengan pertolongan Tuhan berani memberitakan Injil Kristus. Dan kedatangan Paulus ke Tesalonika tidak sia-sia, karena Injil yang diberitakannya bersemi di hati jemaat di Tesalonika. Dan inilah sukacita Paulus. Walau dia menghadapi banyak tantangan, itu semua dibayar dengan kehidupan jemaat di Tesalonika yang berani menghidupi Injil Kristus dalam kesehariannya di tengah masyarakat. Mengapa mereka menyambut Injil yang Paulus beritakan? Karena Paulus memberitakan Injil dengan maksud murni, tanpa tipu daya dan motivasi yang tersembunyi. Paulus menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Ia memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan pujian dan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik jemaat di Tesalonika maupun Tuhan tahu dan menjadi saksinya bahwa Paulus memberitakan dengan motivasi yang benar. Ia memberitakan Injil, melayani dan mengajar dengan penuh kasih dan keramahan, serta rela berbagi hidup dengan jemaat Tesalonika seperti kasih seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini Paulus telah memberikan teladan dengan berusaha dan berjeri lelah bekerja sebagai pembuat tenda untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan para rekan kerjanya, supaya dalam memberitakan Injil, mereka tidak menjadi beban bagi jemaat. Paulus tidak mengharapkan imbalan apapun dari tugas pemberitaan Injil yang dia lakukan, murni karena panggilan dari Tuhan dan dilakukan dengan hati yang murni. Selain itu, Paulus juga bagaikan seorang bapa yang tegas dan penuh disiplin terhadap anak-anaknya. Ia menasihati dan menguatkan mereka secara pribadi di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ia mendorong mereka hidup sesuai kehendak Allah yang telah memanggil mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini, Paulus telah menunjukkan teladan yang benar dalam tugas panggilannya untuk memberitakan Injil Kristus di dunia ini. Dan kita perlu menyadari bahwa kita dapat melayani karena Tuhan telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan itu kepada kita. Oleh karena itu, kita harus melayani dengan motivasi yang murni, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bukan untuk mencari pujian dan kehormatan, dan bukan juga untuk mencari keuntungan sendiri. Pusat dari pelayanan Injil yang kita tunaikan adalah Tuhan, bukan diri kita, supaya kita menjaga diri kita untuk tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kabar baik, supaya kasih Tuhan dialami oleh seluruh umat manusia sampai ke ujung bumi. Milikilah motivasi yang benar dan murni di hadapan Tuhan dalam tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Apakah engkau merasa lelah dalam tugasmu sebagai saksi Kristus di dunia ini? Engkau tidak kuat di jalan terjal pelayananmu? Engkau ingin berhenti menyampaikan kabar baik? Engkau menjadi tawar hati melakukan hal yang baik? Sebab di dunia yang semakin jahat ini, tidak mudah menjadi saksi Kristus. Kembalilah kepada Tuhan.
Terima kuasa dan pertolongannya dan tunaikanlah tugasmu untuk menyampaikan Injil kabar baik dalam keseharianmu. Jadilah surat-surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh dunia ini melalui cara hidup kita yang berkarakter Kristus. Ingat, tugas ini adalah tugas layanan milik Tuhan dan kita semua orang percaya dipanggil dan diutus untuk menjadi saksinya di dunia ini. Kita semua terpanggil dan diutus untuk menyaksikan kabar baik dari Kristus kemanapun kita diutus. Berjalanlah senantiasa bersama Tuhan, si pemilik pelayanan itu, maka kita akan diberi kuasa, penyertaan, dan pertolongan. Dan biarlah kita melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus, mengabarkan kabar baik dari Tuhan, bukan dengan gagah dan kekuatan kita, tetapi dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan anugerah Tuhan. Sebab tugas pelayanan ini tidak mudah dan tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Teruslah melekat kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dalam keseharianmu. Dan tunaikanlah tugas pemberitaan Injil Kristus dengan motivasi yang murni, dengan hati yang rela melayani Tuhan, bukan mencari keuntungan, bukan mencari kehormatan dan popularitas, bukan menyenangkan hati manusia. Lakukanlah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin besar dan kita harus semakin kecil, dan jangan sebaliknya. Jangan bangun kerajaanmu di atas tugas pemberitaan Injil Kristus, tetapi bangunlah kerajaan Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.